Halo semua, tapi ya, di video ini Katong akan belajar perintah history. Apa itu perintah history dan bagaimana caranya Katong bisa pakai perintah ini akan basudara pelajari di video ini. Semoga kalau basudara dong nonton video ini sampai habis, ada hal baru yang basudara dong bisa pelajari. Sebelum lanjut, beta cuma mau bilang kalau basudara dong berkenan untuk dukung beta punya channel YouTube ini, hal-hal berikut bisa basudara dong bikin. Yang pertama, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Yang kedua, kalau basudara dong kenalan atau teman yang kira-kira butuh video semacam ini, basudara dong bisa share ke dong. Yang ketiga, like dan komen di beta punya channel YouTube. Dangkele untuk basudara dong pun dukungan. Beta sudah buka terminal ini. Perintah history itu adalah perintah yang Katong pakai untuk menampilkan perintah-perintah apa saja yang sudah Katong ketik sebelumnya, ya. Misalkan beta kasih perintah ls, ya. Terus beta kasih perintah ls-l, ya. Nah, kalau misalkan Katong mau lihat perintah apa saja yang Katong sudah kasih perintah, Katong sudah ketik sebelumnya, Katong bisa kasih perintah history, ya. Jadi di sini saudara sudah bisa lihat ini adalah list dari perintah yang beta sudah ketik sebelumnya. Misalkan ini ls-l yang tadi ini, terus yang ls ini, yang ini. Oke. Setiap kali Katong ketik perintah, list yang tertampil akan semakin panjang. Misalkan beta ketik lagi ps-ax, ini untuk menampilkan seluruh proses yang sedang berjalan di dalam sistem operasi Linux. Ya, kalau misalkan beta tampilkan lagi historinya, di sini sudah muncul perintah ps-ax yang tadi beta baru ketik, ya. Beta juga akan coba bikin satu file baru pakai perintah cut, misalkan file baru .txt. Halo semua ini, ya. Untuk mengakhiri, Katong bisa tekan Ctrl Z. Kalau beta kasih tampilkan isi dari file baru, ya, saudara bisa lihat. Oke, beta kasih perintah history lagi. Di sini sudah terlihat dua perintah terakhir yang tadi beta baru ketikkan. Nah, sekarang misalkan saudara mau ulangi perintah yang saudara pernah bikin, ya. Cara yang mungkin umum saudara dong pakai itu tekan saja tombol panah, ya. Jadi tekan tombol panah, saudara bisa pilih perintah mana yang saudara dong mau panggil ulang. Jadi tekan panah atas atau panah bawah untuk memilih, ya. Tapi Katong juga bisa bikin seperti ini. Jadi misalkan saudara mau ulangi perintah yang terakhir, caranya Katong bisa pakai perintah seperti ini, ya. Perintah yang terakhir itu apa? History di sini, dalam hal ini. Kita kasih enter. Oke. Atau saudara dong bisa kasih perintah seperti ini juga. Ini untuk mengulangi perintah terakhir yang saudara dong baru kasih. Jadi -1 ini untuk yang history. Kalau misalkan -2 berarti untuk yang cut file baru ini, ya. -3 ini, -4 ini, -5 ini, ya. Beta akan coba aja biar jelas. Beta coba yang -5, ya. Jadi -1, 2, 3, 4, 5. -5 berarti Katong ulangi perintah ps-ax. Oke.
Kalau misalkan saudara dong mau jalankan perintah tertentu yang ada di sini, kan di sini ada informasi ID dari baris yang ada ya. Jadi misalkan saudara dong yang tadi pakai tanda seru lalu minus angka, ya itu relatif terhadap posisi yang paling terakhir ya, -1 ini, -2 ini, -3 dan seterusnya. Tapi kalau saudara dong mau jalankan misalkan langsung saja yang ini ya, saudara bisa pakai tanda seru lalu kasih 10 ya ID-nya, ketong kasih masuk ya. Ini ketong langsung menjalankan ulang perintah cat file baru .txt. Nah, sekarang katong juga bisa mengganti argumen dari perintah sebelumnya ya. Sebagai contoh, di sini perintah sebelumnya adalah bentar biar gampang, beta bikin perintah sebelumnya seperti ini ya. Jadi perintah sebelumnya adalah cut file baru .txt, lalu beta mau ganti misalkan ini ya, beta bisa pakai seperti ini saja, misalkan file baru ya, beta ganti kata file baru dengan hal yang lain, misalkan file lama itu. Ini artinya ketong jalankan perintah yang terakhir sebelumnya, tapi ketong ganti kata file baru ini dengan file lama ya. Kita enter. Tentu nanti di sini akan menampilkan error karena di dalam direktori ini yang ada file yang namanya file lama ya. Ketong coba aja. Yang kelihatan ya, di sini ketong jalankan perintah cut file lama .txt, tapi karena yang ada muncul perintah muncul keterangan error. Misal saja saudara dong saya mau lagi untuk setiap kali mau jalankan perintah tertentu di dalam history, saudara harus buka dulu perintah daftar perintah historinya itu, lalu mulai lihat di nomor berapa perintah yang saudara dong akan jalankan. Saudara bisa jalankan seperti ini, misalkan saudara dong mau ulangi lagi perintah yang PS misalkan ya. Saudara dong tahu, jadi tanpa saudara dong lihat, saudara dong tahu kalau perintah yang sebelumnya yang saudara dong suruh bikin itu ada perintah PS ya. Jadi bisa langsung begini. Jadi dia akan langsung menjalankan ulang. Dia cek di dalam dalam list dari history yang ketong punya, terus dia lihat perintah PS terakhir yang ketong sudah jalankan. Seperti itu. Contoh lagi, misalkan saudara dong pengen jalankan perintah sebelumnya yang ada teksnya file baru ya, file baru misalkan. Bisa caranya seperti ini. Tanda tanya itu artinya ketong yang harus string ini, file baru ini yang harus berada dalam posisi yang pertama, tapi berada di tengah-tengah ya. Kita mau cari yang file baru, terus pakai tanda tanya juga. Jadi di sini saudara dong bisa lihat prinsip dari perintah yang seperti ini. Dia akan cari dari yang paling terbaru, terus dia naik ke atas cek yang mana yang dikerjakan. Dalam hal ini yang paling yang akan dikerjakan adalah baris yang ini, karena dia yang paling terbaru, yang terakhir ketong jalankan, bukan baris yang ini dan bukan yang ini ya. Kita akan coba ya. Jadi dia jalankan apa yang perintah terakhir yang berkaitan dengan teks file baru. Kemudian beta bisa kasih contoh juga, misalkan apa ya,
misalkan ini ada teks -L ya, kita akan coba tanda tanya -L. Nah, karena -L ini di belakangnya sudah seng ada lagi teks apa-apa, jadi kita seng perlu lagi kasih tanda tanya. Jadi kayak gitu aja. Jadi kita ulangi perintah ls-l. Oke. Daftar dari history ini for beta penting kalau misalkan saudara dorong baru dalam tahap belajar. Jadi misalkan saudara dong pengen bikin catatan, jadi saya perlu lagi untuk ketik ulang ya, ketong bisa simpan daftar history ke dalam file. Jadi misalkan ketong mau simpan semua history ini ke dalam sebuah file teks ya, ketong bisa bikin kayak gini. Jadi ketong simpan ke dalam file secara seperti itu. Misalkan daftar di history ya. Di sini kalau beta mau tampilkan lagi isi file yang tadi daftar history, ketong sudah bisa lihat daftar perintah-perintah yang tadi ketong bikin akan muncul lagi. Seandainya saudara dong saya mau supaya apa yang saudara dong sudah ketikkan di dalam terminal akan tersimpan, sehingga ketika ada orang lain yang pakai dong bisa lihat perintah-perintah apa saja yang saudara dong sudah ketikkan. Saudara bisa hapus list dari history ini dengan cara seperti ini. Nah, kalau sudah itu saudara sudah hapus, kalau kita jalankan lagi sudah kelihatan bahwa history dari perintah yang ketong sudah bikin akan yang ada lagi ya. Beta rasa sampai di sini dulu video kali ini. Semoga apa yang beta sampaikan ini bermanfaat for saudara dong semua. Nangkelai so nonton video ini sampai habis. Amato.